Welcome to Dunia Anak Cerdas. Tahukah kamu? Menara Eiffel, ikon Paris yang megah itu, awalnya dibenci banyak orang. Saat pertama kali dibangun untuk pameran dunia tahun 1889, banyak seniman dan penulis terkenal di Paris mengecamnya. Mereka menyebutnya menara besi yang jelek dan menganggapnya merusak pemandangan kota. Namun sekarang, Menara Eiffel justru menjadi simbol cinta dan keindahan arsitektur. Tingginya sekitar 330 meter setelah antena terbaru dipasang. Dan selama musim panas, menara ini bisa tumbuh beberapa sentimeter karena logamnya memuai akibat panas. Fakta menarik lainnya, sang arsitek, Gustave Eiffel sebenarnya juga seorang ahli aerodinamika. Ia memanfaatkan bagian atas menara sebagai laboratorium angin untuk penelitian ilmiah, termasuk eksperimen yang mendukung perkembangan penerbangan awal. Dan yang paling mengejutkan, Menara Eiffel nyaris dibongkar. Setelah pameran dunia berakhir, rencananya menara ini hanya berdiri selama 20 tahun. Untungnya, menara ini kemudian dianggap berguna sebagai menara pemancar radio, sehingga tetap berdiri hingga kini. Sekarang, Menara Eiffel dikunjungi lebih dari 7 juta orang setiap tahun dan menjadi salah satu struktur paling dikenal di dunia. Siapa sangka, bangunan yang dulu dicaci kini jadi lambang keindahan dan kebanggaan Prancis. Tahukah kamu bahwa menara miring Pisa sebenarnya tidak dimaksudkan untuk miring sama sekali? Menara ini mulai dibangun pada tahun 1173 sebagai bagian dari kompleks katedral di kota Pisa, Italia. Tapi saat konstruksi mencapai lantai ketiga, tanah di bawahnya, yang lunak dan tidak stabil, mulai menyebabkan struktur ini miring ke satu sisi. Bukannya dihentikan, pembangunan dilanjutkan, meski butuh hampir 200 tahun untuk menyelesaikannya karena perang dan masalah struktural. Menariknya, selama berabad-abad menara ini terus miring lebih jauh, sampai akhirnya pada tahun 1990, otoritas Italia menutupnya untuk umum karena dianggap terlalu berbahaya. Setelah lebih dari 1 dekade upaya penyelamatan, termasuk menggali tanah di satu sisi dan menggunakan pemberat timbal, kemiringannya berhasil dikurangi dari 5,5 derajat menjadi sekitar 4 derajat, atau sekitar 4 meter dari garis vertikal. Menara Pisa sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari kompleks yang disebut Piazza dei Miracoli, atau alun-alun keajaiban, yang terdiri dari katedral, baptisterium, dan makam suci. Dan meski tetap miring, Menara Pisa sekarang benar-benar stabil dan aman untuk dikunjungi. Bahkan diprediksi akan tetap berdiri setidaknya selama 200 tahun ke depan. Dari sebuah kesalahan konstruksi, ia berubah menjadi salah satu ikon paling terkenal di dunia. Tahukah kamu bahwa Piramida Agung Giza adalah satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih bertahan hingga hari ini? Dibangun sekitar tahun 2560 sebelum Masehi sebagai makam untuk Firaun Khufu, piramida ini terdiri dari lebih dari 2,3 juta balok batu, masing-masing beratnya bisa mencapai 15 ton. Para arkeolog memperkirakan butuh waktu sekitar 20 tahun untuk menyelesaikannya, dengan tenaga kerja ribuan orang, bukan budak seperti yang dulu sering dipercaya, melainkan pekerja profesional yang diberi upah dan makanan. Yang luar biasa, meski dibangun lebih dari 4.500 tahun lalu, presisi bangunannya menakjubkan. 4 sisinya hampir benar-benar sejajar dengan arah mata angin utama, utara, selatan, timur, dan barat, presisinya hanya meleset kurang dari 0,1 derajat. Awalnya, permukaan piramida dilapisi oleh batu kapur putih yang dipoles, sehingga bersinar terang di bawah sinar matahari dan tampak seperti permata raksasa dari kejauhan. Sayangnya, lapisan itu sebagian besar hilang akibat gempa bumi dan dijarah untuk membangun masjid serta bangunan lain di Kairo. Dan fakta paling menakjubkan? Selama lebih dari 3.800 tahun, Piramida Agung adalah bangunan tertinggi di dunia, sampai akhirnya dikalahkan oleh Katedral Lincoln di Inggris pada abad ke-14. Bayangkan, sebuah struktur setua itu masih berdiri kokoh hingga sekarang, tanpa bantuan teknologi modern. Itulah warisan luar biasa dari kecerdasan dan ketekunan peradaban Mesir kuno. Tahukah kamu bahwa tembok besar Tiongkok bukan satu tembok tunggal, melainkan jaringan benteng, dinding, dan menara yang dibangun selama ribuan tahun oleh berbagai dinasti? Tembok ini mulai dibangun sejak abad ke-7 sebelum Masehi, namun bagian terpanjang dan paling terkenal dibangun oleh dinasti Ming pada abad ke-14 hingga ke-17 untuk melindungi Tiongkok dari invasi suku nomaden dari utara. Total panjang seluruh struktur tembok besar, termasuk dinding, parit, dan jalur alami seperti sungai dan pegunungan, adalah lebih dari 21.000 km,
cukup untuk mengelilingi separuh lingkar bumi. Banyak orang percaya bahwa tembok besar bisa dilihat dari luar angkasa, tapi sebenarnya itu tidak benar. NASA telah menyatakan bahwa dengan mata telanjang, tembok ini tidak bisa dilihat dari orbit rendah, karena warnanya menyatu dengan lanskap sekitarnya dan lebarnya terlalu kecil. Yang menarik, meski dibangun sebagai struktur militer, tembok besar juga berfungsi sebagai sarana komunikasi. Di masa lalu, tentara menggunakan asap, api, genderang, dan bendera dari menara ke menara untuk mengirim pesan dalam waktu singkat, seperti sistem internet kuno di zamannya. Dan meskipun banyak bagian tembok ini rusak karena usia, gempa, dan cuaca, tembok besar masih berdiri sebagai simbol kekuatan, ketekunan, dan sejarah panjang Tiongkok yang luar biasa. Tahukah kamu bahwa Koloseum di Roma, yang dikenal juga sebagai Amphitheatrum Flavium, adalah amfiteater terbesar yang pernah dibangun di dunia kuno? Dibangun pada tahun 72 Masehi di bawah Kaisar Vespasianus dan diselesaikan oleh putranya Titus pada tahun 80 Masehi, Koloseum dapat menampung antara 50.000 hingga 80.000 penonton. Mereka datang bukan hanya untuk menonton pertarungan gladiator, tetapi juga perburuan binatang buas, eksekusi publik, pertunjukan dramatis, hingga rekonstruksi pertempuran laut. Ya, benar, Koloseum pernah dibanjiri air untuk simulasi pertempuran laut kecil, yang disebut naumachia. Meski para sejarawan masih memperdebatkan seberapa sering ini dilakukan, bukti menunjukkan bahwa setidaknya sekali, arena itu benar-benar diisi air dan digunakan untuk pertunjukan spektakuler. Arsitekturnya luar biasa, terdiri dari konkrit Romawi dan batu travertin, dengan sistem pintu masuk yang memungkinkan ribuan orang masuk dan keluar dalam hitungan menit, mirip dengan stadion modern. Meskipun rusak akibat gempa bumi, penjarahan batu, dan waktu, Koloseum tetap berdiri sebagai simbol kekuatan kekaisaran Romawi dan warisan teknik luar biasa. Bahkan sejak tahun 2007, Koloseum resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Tahukah kamu bahwa Taj Mahal, salah satu bangunan paling indah di dunia, sebenarnya adalah sebuah makam? Dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan pada abad ke-17 sebagai tanda cinta untuk istrinya yang wafat, Mumtaz Mahal, Taj Mahal terletak di kota Agra, India. Mumtaz meninggal saat melahirkan anak ke-14 mereka pada tahun 1631, dan sang kaisar sangat berduka. Ia kemudian memerintahkan pembangunan mausoleum megah ini, yang selesai pada 1653, dan melibatkan lebih dari 20.000 pekerja serta para ahli dari Persia, Turki, dan Eropa. Bangunan ini terbuat dari marmer putih murni yang didatangkan dari Rajasthan dan dihiasi dengan batu semi mulia seperti jade, kristal, lapis lazuli, onis, dan pirus yang membentuk kaligrafi dan motif bunga indah. Saat matahari terbit dan terbenam, warna marmer berubah-ubah, kadang tampak merah muda, keemasan, bahkan biru, tergantung cahaya. Yang tak kalah unik, Taj Mahal memiliki simetri sempurna dalam desainnya, kecuali satu hal, makam Shah Jahan yang diletakkan di samping makam Mumtaz, mengganggu simetri total bangunan. Hal ini karena makam Shah Jahan awalnya tidak dirancang sebagai bagian dari bangunan. Sejak tahun 1983, Taj Mahal diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, dan pada tahun 2007, dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Sampai hari ini, Taj Mahal tetap menjadi simbol cinta abadi dan keindahan arsitektur Islam Mughal. Tahukah kamu bahwa Chichen Itza di Meksiko dulunya adalah pusat penting peradaban Maya kuno yang berkembang antara abad ke-9 hingga ke-12 Masehi? Bangunan paling ikonik di sana adalah El Castillo, atau kuil kukulkan. Piramida bertingkat ini dirancang dengan presisi luar biasa, memiliki 365 anak tangga, jumlah yang sama dengan hari dalam setahun. Ini mencerminkan pemahaman astronomi suku Maya yang sangat maju. Salah satu fenomena paling mengagumkan terjadi saat equinox, sekitar 21 Maret dan 23 September. Ketika matahari berada tepat di atas khatulistiwa, bayangan di sisi utara piramida membentuk ilusi ular bersisik yang seolah sedang merayap turun dari atas bangunan, menyatu dengan kepala ular batu di dasarnya. Efek cahaya dan bayangan ini adalah bukti nyata kemampuan Maya dalam menggabungkan arsitektur dengan astronomi. Chichen Itza juga memiliki lapangan permainan bola terbesar di Mesoamerika. Dalam permainan ini, para pemain menggunakan pinggul mereka untuk memantulkan bola karet ke arah lingkaran batu yang dipasang tinggi di dinding. Beberapa bukti arkeologis menunjukkan bahwa pertandingan penting dalam konteks ritual keagamaan bisa diakhiri dengan pengorbanan manusia, meskipun ini tidak terjadi dalam semua pertandingan. Pada tahun 2007, Chichen Itza dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern, dan hingga kini tetap menjadi simbol kejayaan ilmu pengetahuan,
seni bangunan, dan spiritualitas suku Maya. Tahukah kamu bahwa Halong Bay, yang terletak di timur laut Vietnam, dikenal sebagai salah satu lanskap alam paling spektakuler di dunia? Teluk ini terdiri dari lebih dari 1.600 pulau dan batu kapur yang menjulang dramatis dari permukaan laut berwarna hijau kebiruan. Formasi geologisnya terbentuk selama jutaan tahun akibat erosi, pelarutan batu kapur, dan aktivitas tektonik. Banyak pulau ini memiliki gua-gua alami, dan beberapa bahkan memiliki danau tersembunyi di dalamnya. Nama Halong secara harfiah berarti, naga yang turun, berasal dari legenda setempat. Konon, naga turun dari langit dan menghempaskan ekornya ke laut, menciptakan lembah dan pegunungan kapur yang kemudian terisi air. Penduduk percaya naga itu melindungi Vietnam dari penjajah laut. Yang unik, meskipun banyak pulau di Halong Bay tidak berpenghuni, beberapa komunitas nelayan masih tinggal di perkampungan terapung, hidup dari laut sebagaimana nenek moyang mereka lakukan selama ratusan tahun. Pada tahun 1994, Halong Bay ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO karena nilai geologis dan keindahan alamnya. Dan pada tahun 2007, teluk ini juga dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam dunia baru melalui pemungutan suara internasional. Sampai hari ini, Halong Bay tetap menjadi simbol keindahan alam Vietnam, perpaduan sempurna antara legenda, geologi, dan kehidupan tradisional. Tahukah kamu bahwa Neuschwanstein Castle, kastel megah di Bavaria, Jerman, terlihat seperti bangunan dari negeri dongeng, dan memang itulah inspirasinya? Kastel ini dibangun pada akhir abad ke-19 oleh Raja Ludwig II dari Bavaria, yang dikenal sebagai Raja Dongeng. Namun, yang unik, kastel ini bukan dibangun untuk pertahanan seperti kastel-kastel abad pertengahan lainnya, melainkan sebagai tempat pelarian pribadi Ludwig dari kehidupan kerajaan yang ia anggap membosankan dan penuh tekanan. Pembangunannya dimulai pada tahun 1869, tetapi kastel ini tidak pernah selesai sepenuhnya. Ludwig hanya sempat tinggal di sana selama kurang dari 6 bulan sebelum ia meninggal secara misterius pada tahun 1886. Tak lama setelah kematiannya, kastel yang awalnya bersifat pribadi ini dibuka untuk umum, dan kini menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Eropa. Yang menarik, interior kastel sangat dipengaruhi oleh opera karya Richard Wagner, komposer favorit Ludwig. Setiap ruangan didekorasi dengan tema mitologi, legenda, dan musik Wagner, menciptakan suasana seperti dunia fantasi. Dan ya, kalau kastel ini terlihat familiar, itu karena Neuschwanstein menjadi inspirasi utama untuk kastel Cinderella di taman hiburan Disney. Sampai hari ini, kastel ini menarik lebih dari 1,5 juta pengunjung setiap tahun, dan menjadi simbol arsitektur romantik Jerman. Tahukah kamu bahwa Sagrada Familia, gereja megah di Barcelona, Spanyol, telah dibangun selama lebih dari 140 tahun dan sampai sekarang belum selesai? Pembangunan gereja ini dimulai pada tahun 1882, dan arsitek terkenal Antoni Gaudi mengambil alih proyek ini pada tahun 1883. Ia mendedikasikan 43 tahun terakhir hidupnya untuk proyek ini, bahkan tinggal di dalam bangunan tersebut menjelang akhir hayatnya. Sayangnya, Gaudi wafat secara tragis akibat tertabrak tram pada tahun 1926, ketika kurang dari 25% dari gereja itu selesai dibangun. Yang membuat Sagrada Familia begitu istimewa adalah desainnya yang syarat makna religius, simbolisme alam, dan struktur arsitektur yang sangat inovatif. Gaudi menggabungkan gaya gotik dan Art Nouveau, dengan menara-menara tinggi yang melambangkan para rasul, perawan Maria, para penginjil, dan Yesus Kristus. Jika selesai, gereja ini akan memiliki 18 menara, dengan menara utama menjulang setinggi 172,5 meter, menjadikannya bangunan gereja tertinggi di dunia. Uniknya, proyek ini didanai sepenuhnya dari donasi publik, tanpa bantuan dari pemerintah ataupun gereja Katolik secara resmi. Meski sempat tertunda akibat Perang Sipil Spanyol dan pandemi, teknologi modern seperti pencetakan 3 dimensi kini mempercepat proses konstruksi. Sagrada Familia diperkirakan selesai sekitar tahun 2026, bertepatan dengan peringatan 100 tahun wafatnya Gaudi. Hingga kini, bangunan ini tidak hanya menjadi ikon kota Barcelona, tetapi juga simbol ketekunan, iman, dan kejeniusan arsitektur. Thank you for watching. Don't forget to like, share,